Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Anggawarana. Kali ini saya akan menceritakan tentang buku Realitas Waktu dan adanya Tuhan. Nah, buku ini menceritakan tentang bahwa para saintis membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan ada beberapa saintis yang tidak mempercayai Tuhan itu ada. Nah, yang tidak percaya Tuhan percaya bahwa universe atau dunia ini adalah statik. Misalnya kayak galaksi-galaksi itu sudah ada dari awalnya. Nah, sedangkan orang-orang yang percaya Tuhan itu mempercayai bahwa dunia atau galaksi ini sebenarnya selalu terbuat setiap tahunnya, setiap bulannya selalu terbuat. Nah, akhirnya pada tahun 1900-an NASA meluncurkan sebuah teleskop ke antariksa untuk membuktikan teori itu. Nah, teori yang dipercaya oleh yang saintis yang dipercaya oleh Tuhan bahwa universe itu selalu ada, dan akhirnya terbukti. Buktinya adalah ada yang namanya cloud of universe. Cloud of universe itu membuktikan bahwa setiap tahun atau setiap bulannya itu pasti ada universe baru, dan itu membuktikan bahwa saintis yang tidak percaya Tuhan akhirnya semakin sedikit. Mungkin itu dari buku saya. Selanjutnya nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nafal Zaki, dan saya akan menceritakan tentang buku 10 hari yang ada pada hidup Rasul. Nah, jadi 10 hari pada hidup Rasul ini mengacu pada momen-momen 10 momen yang terjadi pada hidup Rasul gitu. Jadi bukan 10 hari saja gitu, tapi lebih ke kejadian atau momen yang dialami oleh Rasul. Nah, jadi sejauh yang saya baca itu terdapat satu hari atau momen itu terjadi ketika pembangunan Ka'bah. Nah, jadi pada pembangunan Ka'bah ini jadi proses pembangunan Ka'bah ini kayak udah mau beres gitu. Nah, tinggal pengangkatan Hajar Aswad. Nah, jadi masing-masing orang ini mereka kayak memperdebatkan gitu siapa yang akan mengangkatkan batu Hajar Aswad ini, karena pengangkatan Hajar Aswad ini merupakan penghargaan pencapaian yang sangat mulia gitu, yang sangat tinggi gitu. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk siapapun yang memasuki gerbang pertama, maka itulah yang akan memutuskannya. Nah, jadi akhirnya mereka menunggu, dan Nabi Muhammad SAW pun datang melalui gerbang tersebut. Nah, jadi mereka pun bertanya kepada Rasul bagaimana ini solusinya. Nah, jadi Rasul pun memberikan solusi yaitu dengan menggunakan kain yang sangat panjang. Jadi mereka semua memegang kain tersebut, dan batu Hajar Aswad tersebut dipasangkan ke dalam Ka'bah. Sekian yang saya dapat sampaikan. Baik, nama saya Muhammad Fakih Habis Rahman. Saya membaca buku berjudulkan Powerful Show. Jadi di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana pentingnya saum dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi sebelum kita melakukan saum juga kita harus mengenali organ-organ tubuh kita terlebih dahulu, seperti jantung, ginjal, usus, dan sebagainya. Jadi agar puasa kita optimal, kita harus mengenal organ-organ tubuh kita terlebih dahulu. Jadi juga ada beberapa tips yang saya temukan dalam buku ini. Di antaranya saat subuh itu, sebelum subuh, saat sahur,
tidak dianjurkan untuk makan makanan yang terlalu berasa seperti terlalu asin atau terlalu pedas, karena itu akan menambah dahaga ketika saat kita berpuasa nantinya. Juga bahkan mengatakan juga ternyata kerupuk juga tidak dianjurkan saat sahur gitu, ya saat sahur, agar karena itu juga tidak berdampak baik untuk puasa nantinya. Selain saat sahur, saat berbuka puasa kita juga kan dianjurkan untuk bercepat-cepat berbuka. Nah, setelah berbuka ini juga sama, tidak dianjurkan makan makanan yang terlalu berasa seperti terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asam, terlalu pahit dan lain-lain. Juga makan makanan yang secukupnya saja saat berbuka, dilanjutkan oleh sholat maghrib, agar organ tubuh tuh karena seharian organ tubuh ini tidak bekerja selama seharian, jadi biarkanlah makan sedikit setelah berbuka, dilanjutkan dengan sholat maghrib, lalu beri waktu jeda untuk nanti sebelum makan malam, seperti itu. Sekian yang saya sampaikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Firdaus Ahla dari kelas 12 Hijabe. Buku yang saya baca yaitu yang berjudul Sejarah Hukum Islam. Pada awalnya hukum Islam itu dibuat oleh Rasul dan disebarkan oleh para sahabat. Pada awalnya lalu ada sahabat yang berkelana sekalian menyebarkan menyebarkan hukum Islam dengan menyampurkan dengan hukum-hukum daerah yang disebarkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sargadin Nugroho, dan buku yang saya baca berjudul Al-Quran dan Sains. Jadi buku ini menceritakan tentang awalnya menceritakan tentang keberadaan Allah. Jadi pada zaman sekarang tuh banyak ilmuwan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, karena mereka merasa si pengetahuannya lebih gitu, dan mereka bisa membuktikan semuanya gitu. Namun pada kenyataannya pada teori yang menceritakan bahwa alam semesta itu statik dan tidak meluas gitu. Tapi Al-Quran menyebutkan kalau Al-Quran itu berkembang dari waktu ke waktu pada kemudian teori itu juga teori itu terbantahkan salah oleh mereka sendiri gitu. Mereka juga dengan adanya teori Big Bang juga itu membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Di buku ini juga diceritakan diceritakan tentang tentang kegunaan di buku ini menceritakan tentang tentang kepemimpinan dan pentingnya ilmu bagi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu ilmunya harus lebih baik daripada orang yang dipimpin. Mungkin segitu saja dari saya. Kita tentang punya kamu. Kenalan dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Putra Pratama dari kelas 12 JB. Di sini saya sudah membaca buku tentang masuknya agama Islam di Timur Tengah. Jadi yang saya baca tentang buku itu yaitu tentang bagaimana caranya Islam masuk ke negara Timur Tengah. Yang pertama mungkin yang saya baca dari caranya cara ulama-ulama terdahulu memasuki agama Islam ke Timur Tengah, yaitu dengan cara dakwah, terus cara perdagangan, terus dengan cara menyebarkan
kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Tomar SK, Febriana Jaran dari kelas 12 JAB. Di sini saya menceritakan buku tentang takdir. Takdir itu menurut Islam, dalam Islam itu adalah suatu ketetapan yang ada di alam semesta gitu, milik Allah, maupun yang baik ataupun yang buruk. Jadi di buku itu mengisahkan seorang pemuda yang kisahnya itu ada dua ending, ada sad ending sama good ending. Yang aslinya itu sad ending. Bisa langsung aja ke perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Kafar Safal. Di situ membaca buku yang berjudul At-Tibyan, Adab Penghafal Al-Quran. Jadi dijelaskan dalam buku tersebut tuh, Al-Quran itu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, yang dimana Al-Quran itu akan selalu terjaga kesucian dan keasliannya, dan ini tuh dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku itu juga disebutkan, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan membinasakannya. Dan barang siapa yang mencari petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Kemudian barang siapa yang berkata dengan berlandas pada Al-Quran, maka perkataannya itu benar. Kemudian barang siapa yang beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka ia akan menuai pahala. Kemudian barang siapa yang beramal sesuai dengan petunjuk-petunjuk di Al-Quran, maka dia akan menuai pahala. Nah, di sini tuh ditunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, ya, yang dimana kita sebagai penghafal Al-Quran dan juga pembaca Al-Quran harus menghargai, menjaga, dan menghormati Al-Quran tersebut agar Al-Quran tersebut itu selalu terjaga, dan juga agar selalu ada gitu di setiap masanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Adi Pramana dari kelas 12 Sijabe. Di sini saya akan menceritakan buku yang saya baca, yaitu Keistimewaan Sholat Subuh. Jadi sholat subuh itu punya banyak keistimewaan yang sering kita lupa. Contohnya yang pertama, sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat dilaksanakan, cuma pahalanya yang paling banyak. Kenapa? Karena gitu dah asal. Oh iya, maaf. Ya gitu. Yang kedua, sholat subuh itu ganjaran pahalanya sama seperti sholat semalam penuh. Jadi dengan 2 rakaat subuh kita bisa mengejar pahala ibadah kita malam itu. Yang ketiga, sholat subuh itu jadi pembeda antara orang yang menjaga imannya sama yang enggak, karena bangun di saat waktu yang paling nyaman itu susah dan butuh niat yang kuat. Dan dijanjikan juga orang yang konsisten sholat subuh akan mendapat cahaya di hari kiamat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Sabakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan satu buku yang berjudul Berbisnis dengan Cara Rasul, yang saya baca ketika di perpustakaan kemarin. Jadi berbisnis dengan cara Rasul itu kemarin ada dibagi menjadi beberapa poin, namun di sini yang saya baca itu baru 4 poin. Yang pertama itu dimulai dari niat, yang mana berbisnis ini yang paling penting itu adalah niat awal. Jadi Islam itu kan mewajibkan atau bahkan ya menganjurkan umat Islam untuk berbisnis atau mencari kesuksesan gitu. Namun kembali lagi kepada niat awal mencari kesuksesan itu untuk apa. Jadi jika kesuksesan itu akan dialokasikan ke hal-hal yang baik seperti untuk menolong orang yang membutuhkan, membangun yayasan misalkan, itu tentu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Namun jika niat dari awal untuk mencari kesuksesan itu untuk semata-mata agar terlihat oleh orang lain atau ria begitu, maka akan mendapatkan dosa seperti itu. Lalu untuk poin kedua dan ketiga ini cukup berkesinambungan, yang mana tentang hukum bisnis dan juga cara mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Jadi untuk di hukum bisnisnya itu kan kadang memang sering terlupakan, dimana pebisnis ini jarang melihat keuntungan mereka itu sebenarnya didapat dari mana gitu. Lalu untuk poin ketiga ini lebih ke halal ataupun haramnya si keuntungan tersebut didapat gitu. Karena dijelaskan juga seperti contohnya pebisnis atau bisnis yang sukses misalkan menjual minuman keras atau dengan membuka tempat clubbing seperti itu termasuk ke bisnis yang tentunya haram. Namun ya yang dilihat itu kebanyakan dengan tingkat kesuksesannya atau tingkat cepatnya mendapat keuntungan. Nah di situ yang sering kurang terperhatikan oleh pebisnis, kurang memperhatikan jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu untuk yang terakhir itu bisnis itu harus dilandaskan dengan lapang dada, yang artinya bisnis ini harus kita jalani dengan cara mudah hati dan murah hati, dan dianjurkan bagi umat Islam apapun bentuk permuamalahannya dengan sesama umat, maka ya dianjurkan untuk selalu bisa berlapang dada dan murah hati, karena dari poin itu pun kita bisa menambah pahala yang kita lakukan gitu, dari bisnis yang kita lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novan Arfian, absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja dari belajar saya tentang membaca buku novel tentang Islam yang berjudul Islam dan Sains Modern karya Syed Hussein Nasr. Jadi di sini saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi Syed Hussein Nasr itu dalam bukunya itu mengatakan bahwa sekarang itu Islam itu belajar sains itu merupakan sebagian dari ibadah gitu. Jadi belajar sains itu juga merupakan salah satu ibadah yang memang dianjurkan gitu. Nah selain itu juga namun di satu sisi itu juga harus diperhatikan bahwa dalam belajar sains itu harus berpegangan juga pada ajaran agama. Jadi jangan sampai kita itu belajar sains tapi tidak berpegangan erat pada ajaran agama, karena takutnya malah menjadi menyimpangkan dari si sains itu sendiri. Nah maka dari itu kenapa alasan zaman dulu itu banyak tokoh-tokoh Islam yang sainsnya bisa maju dan mereka itu sangat-sangat cerdas, dikarenakan ketika mereka mempelajari sains itu mereka juga bersamaan dengan berpegangan teguh pada ajaran agama. Jadi ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu tidak menjadi menyimpang dan jadi benar si penafsirannya gitu. Nah karena belajar sains juga merupakan salah satu bentuk cara kita memahami ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah selain itu juga namun pada zaman sekarang itu banyak orang yang belajar sains itu malah menyimpangkan dari malah
salah menafsirkan gitu. Karena penyebabnya karena orang-orang mungkin di zaman sekarang itu banyak ilmuwan yang tidak berpegangan teguh pada agama, jadi malah salah menafsirkan dari si ilmu itu, malah disalahgunakan gitu. Nah, dalam buku ini itu tujuan dari Said Hussein Nasri itu adalah mengajak untuk seluruh umat Islam itu, jika mereka ingin mempelajari Islam itu harus juga dibarengi dengan mempelajari ilmu agama juga gitu. Jadi jangan sampai kita mempelajari sains tapi malah jauh dari ajaran agama, karena kedua hal itu harus bisa seimbang dan balance gitu. Jadi kita mempelajari ilmu agama dan juga mempelajari ilmu sainsnya secara seimbang gitu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Fatur Alfian Prasetyo dari absen 10. Saya akan mempresentasikan hasil teman saya membaca buku yang menceritakan kepada saya. Jadi pendidikan Islam itu pada tahun sekitaran 610 sampai 632 Masehi, pendidikan Islam itu masih sederhana, namun kurikulum intinya sangat kuat. Pada periode Mekah, materi-materi yang diajarkan adalah tauhid, ibadah dasar, akhlak, kesabaran, dan keteguhan hati, kisah-kisah sebagai penguatan moral, zakat. Zakat pada tahun ini belum dipelajari sebagai fikih, namun lebih kepada sedekah. Selanjutnya ada periode Madinah. Materinya semakin lengkap, seperti syariat ibadah, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya ada hukum kemasyarakatan, yaitu pernikahan, warisan, dan ekonomi. Selanjutnya ada kesehatan jasmani, pengetahuan moral, pengetahuan sosial, politik, perdagangan, dan kenegaraan. Metode belajarnya yaitu ceramah, dialog, mendalami, dan keteladanan Nabi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Malik Rodan. Di sini saya membaca buku tentang sejarah pendidikan Islam, yang dimana pada masa awal itu pendidikan Islam itu masih belum terlembagakan secara resmi. Jadi pendidikan pada masa itu masih pada seperti tempat masjid, majelis ilmu, dan kutab. Nah, kutab itu adalah sekolah dasar Islam yang mengajarkan baca, tulis, dan menghafal Al-Quran. Nah, jadi pada masa Abbasiyah, yang dimana perkembangan ilmu Islam itu mulai meningkat. Contohnya itu yang sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa Rasulullah itu hanya mengajarkan tauhid dan membaca tulis Al-Quran, itu pada masa Abbasiyah itu ilmu Islam itu mulai meningkat. Contohnya itu mempelajari ilmu falak, ilmu kedokteran, dan lain-lainnya juga. Jadi berkembangnya Islam itu pada masa pendidikannya itu tidak langsung mulai tinggi, namun bertahap, yang dimana pada masa itu kan Islam itu sangat sensitif, yang dimana pada masa Rasulullah menyebarkan ilmu itu melalui ceramah pada tempat-tempat yang tertutup gitu. Jadi semakin melajunya zaman juga, Islam itu mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan sains juga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alja Adrian. Di sini saya akan menceritakan buku yang saya baca, yaitu berjudul Prophetic Leadership, Kepemimpinan Para Nabi. Jadi di buku ini tuh diceritakan ada 4 sifat kepemimpinan, yaitu sidik, amanah, fatwanah, dan tabligh.
saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi yang diceritakan di buku ini, yaitu kisah Nabi Adam. Di buku ini diceritakan kisah Nabi Adam seperti buku lainnya pada umumnya, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu Allah memberikan ruh dan banyak sifat-sifat, terus akhlak. Terus Allah memberi pelajaran kepada Nabi Adam seperti memberitahu nama-nama benda dan lain-lainnya. Lalu Nabi Adam dibandingkan dengan malaikat yang membandingkan kecerdasannya dengan malaikat, karena Nabi Adam diberi kecerdasan oleh Allah. Jadi malaikat disuruh tunduk atau sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mempunyai kecerdasan yang diberi Allah. Lalu malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau sujud karena iblis kira sombong, dan karena iblis itu terbuat dari api katanya. Lalu Nabi Adam hidup di surga bersama Hawa. Nabi Adam dan Hawa bebas melakukan apapun di surga, tapi ada satu syarat, yaitu tidak boleh mendekati pohon huldi. Gara-gara bisikan iblis, Nabi Adam melarang perintah yang Allah perintah, yaitu mendekati buah huldi dan memakan buah huldi. Nah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan tersebut, Nabi Adam langsung mengakui kesalahannya kepada Allah. Nah, itu tuh mengakui kesalahannya itu adalah salah satu sifat dari kepemimpinan, yaitu sidik, berbuat jujur. Nabi Adam tidak mengelak karena membuat kesalahan, tetapi langsung jujur kepada Allah. Nah, sifat ini tuh kebanyakan tidak dimiliki oleh pemimpinan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang banyak pemimpin yang tidak memiliki sifat jujur. Jadi sifat jujur itu penting karena menjadi landasan supaya mendapat kepercayaan dari banyak orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hawari, di kelas 12 IJB absen 9 akan menceritakan tentang buku yang saya baca berjudul Jenderal Terbaik Allah. Jadi di buku ini tuh terdapat kumpulan kisah-kisah dari para jenderal-jenderal Allah, dan saya membaca salah satu kisahnya, yaitu mengenai kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini memiliki julukan Singa Allah, dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib dikenal sebagai pamannya Nabi Muhammad, karena pada saat kecil Hamzah beliau sepersusuan dengan Nabi Muhammad. Nah, pada saat kecil Hamzah itu memiliki bakat dan juga keberanian dan juga ketegasan. Nah, pada saat itu pada suatu sudah besar, Hamzah itu awalnya berpihak kepada Abu Jahal. Nah, tetapi ada suatu ketika beliau pulang dari perjalanan, beliau bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut bilang kepada Hamzah bahwa Nabi Muhammad itu dihinakan oleh Abu Jahal. Nah, pada saat itu Hamzah pun marah dan langsung menghadap kepada Abu Jahal, yang dimana di sana tuh banyak dengan pasukan-pasukannya Abu Jahal. Tetapi dengan berani Hamzah menentang perlakuan Abu Jahal karena sudah merendahkan saudaranya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, di sana walaupun dikepung oleh banyak pasukan Abu Jahal, Hamzah tetap berani untuk menentang Abu Jahal. Tetapi di sana Abu Jahal tidak
memerintahkan pasukannya untuk menyerang kepada Hamzah, tetapi memberikan pilihan kepada Hamzah untuk bebas, pilihanmu apa. Dan di sana Hamzah dengan tegas menyikapi dan mengakui keislamannya. Nah, Hamzah ini sendiri tuh pada saat itu menjadi pemimpin medan perang terdepan di perang Badar. Nah, tetapi pada saat perang Uhud beliau gugur dengan syahid karena dibunuh oleh Wahsy pada saat beliau sedang lengah. Nah, tetapi Wahsy sendiri setelah itu menjadi masuk bertaubat dan masuk ke Islam. Mungkin cukup sekian cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.